Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udin Yamuddin Afghani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kuningan. Di sini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif, di mana saya akan mensimulasikan bagaimana penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Sebelumnya, mari kita kenali dulu apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mari kita simak apa ketiga tahapan tersebut. Dalam tahap menstabilkan identitas, dilakukan langkah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga nanti akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Dilakukan dengan cara berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Lalu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan cara murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Kenjuran terlambat ke sekolah. Masuk. Apa kesiangan? Wah, jam berapa ini? Silakan duduk, tapi nanti habis istirahat menghadap Bapak ya. Ya Pak. Silakan duduk. Baik, Pak Eja. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Terlambat ke sekolah. Terlambat ke sekolah, ya. Udah berapa kali? 5. Udah 5 kali. Kira-kira menurut kamu itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak. Tidak baik. Nah, Bapak tahu ya, setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Dan setiap kesalahan itu pasti harus diperbaiki. Setuju tidak? Setuju. Setuju ya. Baik, pasti kamu punya alasan. Kenapa sih kamu bisa terlambat? Begadang sambil main HP. Begadang sambil main HP. Kira-kira itu bagus nggak buat kamu? Enggak. Enggak ya. Nah, kalau seperti tadi terlambat, kira-kira kamu tahu kan keyakinan kelas kita? Tahu? Tahu. Tahu ya. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin. Disiplin. Nah, udah tahu ya, karena disiplin itu sangat penting buat kamu nanti dewasa ya. Kalau kamu tidak menaati kedisiplinan, maka sampai dewasa mungkin kamu akan seperti itu terus ya. Tapi kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahan kamu tidak? Perbaiki. Mau memperbaiki dengan cara apa tuh solusinya ketika kamu melakukan hal seperti tadi terlambat? Apa yang akan kamu lakukan supaya besok-besok tidak terlambat kembali? Tidak malam-malam bobonya. Bobonya tidak malam-malam. Terus apa lagi? Tidak. Tidak main game lagi. Ya Pak. Iya. Kira-kira dari kesalahan yang kamu lakukan, apa yang kamu ingin sadari dari kesalahan itu? Minta maaf. Minta maaf. Nah, tadi kamu berkata kan bahwa akan memperbaiki atau pola tidurnya ya. Nanti juga Bapak akan ngobrol sama orang tua kamu agar setiap pagi selalu dibangunkan agar tidak terlambat. Ya, Ya? Pak. Gitu. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenjuran. Senang berdiskusi dengan Pak Jamal atas kesalahan yang saya sudah lakukan
Dan saya sudah menemukan solusi agar tidak mengulangi kesalahan saya. Terima kasih Pak Jamal. Kasus kedua, Sekar mengambil barang temannya tanpa permisi. Kenapa? Pak mau laporan bahwa Sekar ngambil barang saya tanpa bilang. Oh gitu. Ya udah panggil Sekarnya ke sini ya. Ya. Sekar, kenapa kamu dipanggil ke sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Tadi Bapak dapat laporan dari Neng Kaila bahwa kamu mengambil pensil warna tanpa izin. Benar itu? Iya. Benar. Menurut kamu itu perbuatan benar apa salah? Salah. Salah ya. Nah, setiap orang pasti punya kesalahan dong ya. Termasuk Bapak juga sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana caranya kita dapat memperbaiki kesalahan itu dan tidak diulang kembali dan diambil pembelajaran dari kesalahan yang sudah dilakukan ya. Coba alasan kamu kenapa sih mengambil pensil warna Kaila tanpa izin? Karena saya buru-buru dari rumah. Buru-buru dari rumah. Kamunya bawa nggak? Enggak. Nggak bawa ya. Kenapa nggak bawa? Buru-buru. Tapi punya di rumah. Punya, tapi nggak kebawa. Iya. Ya. Iya. Nah, itu kejadiannya seperti apa tadi? Diambil aja gitu, ngambil? Iya. Iya. Neng, kamu tahu kan keyakinan kelas kita? Tahu apa keyakinan kelas kita yang kamu langgar? Mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain ya. Atau di sini kamu juga tidak bilang-bilang ya ke Neng Kailanya. Nah, tadi kan Bapak bilang ya bahwa manusia itu akan mengambil hikmah atau mengambil apa sih namanya tuh tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Kira-kira solusi apa yang kamu lakukan untuk tidak mengulang lagi kesalahan ini? Meminta maaf dan mengembalikan pensil warnanya. Meminta maaf sama Neng Kaila dan mengembalikan lagi. Ya. Terus apa lagi? Besok-besok ngambil dari rumah pensil warnanya. Besok-besok bawa dari rumah ya. Ya, Neng Kaila, Neng Sekar, berarti kamu sudah menemukan solusi apa yang kamu perbuat dan tidak boleh diulang kembali ya di kemudian hari. Ya. Baik Neng Sekar, itu aja dari Bapak ya. Kamu ambil pengalaman untuk hari ini dan segera mungkin meminta maaf sama Neng Kaila dan mengembalikan pensil warnanya kepada Neng Kaila. Masih ya, sekarang kamu boleh ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insani Fatana Sekarwangi dari kelas 5. Saya senang berdiskusi dengan Bapak, dan dengan berdiskusi saya menemukan solusi atas kesalahan saya yang saya perbuat. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Pak Jamal. Itu saja yang bisa saya tampilkan dalam kasus simulasi penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.